Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, jumpa lagi di dalam pembahasan menjadi guru terbaik untuk generasi Alpha. Selamat mengikuti. Untuk mengikuti perkembangan media sosial saya, seperti yang terpampang di dalam layar. Sebenarnya, apa sih yang dinamakan generasi Alpha itu? Generasi Alpha adalah generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au yunasranihi." Pada hakikatnya, anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dia mau menjadi apa saja tergantung dari orang tuanya ataupun orang-orang yang ada di sekitar anak. Itulah esensinya bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Untuk memperkaya khasanah pendidikan kita, ada beberapa tahapan generasi yang dimulai dari generasi baby boomer. Mereka lahir di tahun 1946 sampai 1964. Ciri-cirinya berjiwa petualang, optimistik, orientasi terhadap pekerjaan. Kemudian ada generasi X yang lahir tahun 1965-1976. Individualis, luwes, skeptis, harapan tinggi pada pekerjaan. Kemudian ada generasi milenial yang lahir pada tahun 1977 sampai dengan 1995. Cirinya mempunyai kepercayaan diri yang kuat, berorientasi pada kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian. Ada generasi Z yang lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2010. Menghargai keberagaman, menghendaki perubahan, suka berbagi, berorientasi pada target. Kemudian ada generasi Alpha yang lahir pada tahun 2010 sampai 2024. Yang ini belum terdeteksi ciri-cirinya. Satu pertanyaan, Anda yang mana? Menurut McRandall, seorang peneliti analisis sosial demografi, generasi Alpha lahir pada tahun 2010 sampai dengan 2024. Penamaan Alpha dibuat berdasarkan alfabet Yunani dan sesuai alfabet Alpha yang dipilih karena generasi yang lahir sebelumnya telah menggunakan nama generasi Z. Generasi Alpha banyak lahir dari generasi milenial. Diperkirakan sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir setiap minggu di dunia. Jumlah akan mencapai 2 miliar pada tahun 2025. Wow, spektakuler. Ciri-ciri generasi Alpha, mereka sejak lahir sudah hidup dengan perkembangan teknologi yang pesat. Gadget sudah menjadi bagian hidup mereka sepenuhnya. Tumbuh dengan iPad di tangan, tidak bisa hidup tanpa smartphone, mampu mengoperasionalkan gadget hanya dengan mengenali tombol-tombolnya. Subhanallah. Perubahan teknologi yang masif
membuat anak generasi Alpha sebagai generasi yang paling transformatif, selalu mengikuti perubahan. Generasi Alpha paling berpengaruh di dalam kehidupan manusia dengan umur yang masih sangat muda. Mereka mempengaruhi putaran ekonomi dunia. Menurut ahli strategi pemasaran, Christine Charter, generasi Alpha menghabiskan 18 juta dolar per tahun hanya untuk mengkonsumsi mainan, pakaian, perangkat teknologi, dan lain-lain. Kemajuan teknologi ke depannya akan mempengaruhi mereka mulai gaya belajar, materi yang dipelajari di sekolah, pergaulan sehari-hari. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan, jarak semakin tidak berarti. Pergaulan tidak lagi ditentukan dari faktor lokasi. Mereka lebih cerdas dibanding generasi-generasi sebelumnya. Dari sisi positif, generasi Alpha mereka lebih kritis, paling terdidik, mempunyai inovasi tinggi, cerdas, dan kreatif. Tetapi ada resikonya, berpotensi terpapar pornografi, berpotensi mengalami tekanan karena memperoleh kabar yang belum sepenuhnya dimengerti. Semua hal serba cepat, serba instan, individualis, kurang sosial, dan gadget yang menjadi pegangannya. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai karir dalam bekerja, ketika mempunyai putra-putri yang generasi Alpha, maka ketika sebelum meninggalkan rumah, saya sarankan untuk memfilter terlebih dahulu teknologi, alat-alat teknologi informasi yang ada di rumah, HP, televisi, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mendidik generasi Alpha? Maka memberi pendidikan agama sejak kecil merupakan langkah yang paling tepat. Mengenalkan pada mereka pada usia dini tentang ajaran-ajaran agama. Dalam ajaran agama Islam, dikenalkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Anak dibiasakan untuk mengikuti sholat berjamaah. Anak dibiasakan untuk berakhlakul karimah, hormat terhadap yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, dan masih banyak di dalam memberikan pengajaran agama kepada anak pada generasi Alpha. Di dalam kita mendampingi anak, memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik terhadap agama, maka mengingatkan kita pada nasihat Luqman pada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Itu artinya bahwa kita mengenalkan sejak dini kepada anak hakikat adanya Allah, hakikat adanya Tuhan, maka sangat-sangat penting sekali agar anak menjadi lebih paham akan keberadaan dirinya sebagai ciptaan makhluk Allah. Mengajarkan sopan santun, menanamkan nilai-nilai kekeluargaan juga penting kita biasakan kepada anak-anak pada generasi Alpha, bahwa hakikatnya
Hubungan kita adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Suatu saat kita tidak melupakan hubungan kita terhadap Allah dan juga tidak melupakan hubungan nilai-nilai sosial, terutama di dalam konteks kekeluargaan, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk yang individualis. Sahabat pendidikan, pada generasi Alpha, kita perlu membantu meningkatkan kemampuan berjuang agar mereka tidak gampang putus asa, tidak pemarah, tidak bosan, dan lain-lain. Ini perlu kita tanamkan sejak dini bahwa hidup itu penuh perjuangan, bahwa hidup itu tidak hanya sekedar bermanja-manja kepada orang tuanya. Nah, suatu saat kita pasti akan menjumpai anak-anak yang mungkin sedikit memberontak ataupun yang senada. Maka doakan mereka dengan penuh kelembutan agar mereka terlepas dari itu semua. Seperti doanya ini, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha Lembut takbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasih-Nya terhadap hamba-hambanya. Ia memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya, menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan Dialah yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Ini kita ambil dari surah Asy-Syura ayat 19. Mengajak dan mengajari anak untuk bersosialisasi, bersedekah, tolong-menolong, dan lain-lainnya. Mengenalkan kepada tetangga kanan, kiri, itu merupakan suatu kewajiban. Karena kita ini hidupnya bertetangga. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Bersedekah merupakan perbuatan yang sangat bagus. Sedekah tidak membuat kita miskin, tetapi sedekah membuat kita kaya, membuat kita berempati terhadap sesama. Sedekah menolak bala. Sahabat pendidikan memberikan batasan penggunaan gadget pada anak usia 2-3 tahun itu sesuatu yang bijaksana. Screen time mungkin maksimal 30 menit. Mengganti aktivitas mereka seperti bermain di outdoor. Pada masa pandemi ini, tentu kalau keluar rumah harus melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini cepat berlalu sehingga anak-anak bisa bermain di outdoor kembali. Banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia sekarang ini pemerintah daerahnya membangun beberapa taman bermain, playground, sehingga aktivitas mereka kembali ceria, kembali bisa menikmati masa anak-anaknya, terutama pada generasi Alpha. Lakukan eye kontak atau kontak mata dan berkomunikasi dua arah dengan anak karena penting sekali untuk perkembangannya. Anak-anak akan respek terhadap kita apabila kita memperhatikan mereka sepenuh hati. Mereka begitu lucu. Kalau ingin diterima di dalam dunia mereka, masuklah pada dunia mereka. Apa dunia anak-anak itu? Ya, dunia bermain. Maka dekati mereka. Ajak bincang-bincang dalam waktu 24 jam yang kita punya. Luangkan waktu untuk mereka. Bercakap-cakap sesuai dengan bahasa mereka agar kita dan mereka menjadi lebih komunikatif. Memberi permainan edukatif adalah solusi yang terbaik.
Jika kita mempunyai anak pada generasi alfa, maka ajaklah mereka di dapur untuk membantu kita memasak. Karena konsep di dapur itu banyak sekali yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Konsep membagi, mengiris buah, separuh, seperempat, konsep berbagi dengan seluruh anggota keluarga, menyiapkan piring sendok untuk seluruh anggota keluarga, dan kebermanaan beberapa fungsi yang ada di sekitar kita. Suatu misal, bagaimana kita mengukur air dalam liter, bagaimana kita mengukur minyak goreng, dan sebagainya. Ibu yang cerdas adalah ibu yang bisa menampilkan atau menambah perbendaharaan kata pada anak-anak pada usia alfa. Banyak sekali perabotan yang ada di rumah yang bisa kita kenalkan, nama dan fungsinya. Untuk yang mempunyai kegiatan di sekolah atau madrasah nantinya apabila sudah masuk kembali, maka kegiatan-kegiatan yang sangat menantang, kegiatan yang membentuk kemandirian seperti kegiatan pramuka ini adalah syarat arti bagaimana membentuk kepercayaan diri, bagaimana menjadi anak yang terampil, bagaimana anak yang bisa melintasi rintangan-rintangan yang ada. Di masa pandemi COVID-19 ini, mendampingi anak pada masa adaptasi kebiasaan baru sangat penting. Terapkan protokol kesehatan. Memakai masker, tentu maskernya anak-anak. Kemudian mendampingi mereka pada learning from home. Tentu tugas-tugas mereka di masa pandemi ini sangat berat, maka pendampingan kita sebagai orang tua juga sangat penting. Sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Kembali lagi sering mencuci tangan, menjaga imunitas tubuh anak, istirahat yang cukup, minum vitamin, memberikan asupan gizi yang seimbang. Ada karbohidrat, protein, dan lain-lain. Sehingga apa yang bisa kita sampaikan kepada anak dari sisi kesehatan ini, insya Allah bisa terpenuhi. Yang tidak terlupakan di dalam waktu kita adalah dalam 24 jam ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus kita doakan mereka. Dalam hembusan nafas kita ada doa bagi mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penuh kasih sayang, selalu dalam ingatan kita ada mereka. Sehingga ada aliran-aliran dalam bahasa agama ini selalu tersambung antara hati kita dengan hati anak-anak. Sahabat pendidikan, demikianlah sekelumit bagaimana cara mendidik dan mendampingi anak di generasi alfa. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di edisi bincang pendidikan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.